surate pinten? 114. Nek gak 114 berarti palsu Qur'ane jenengan nggih. Pokoke kudu 114. Juse kudu 30. Nek mboten 30 berarti mboten bener. Surate kudu 114. Seluruh ulama mufakat bahwa surah dalam Quran itu jumlahnya 114. Tidak ada khilaf. Nggih, tidak ada khilaf. Tapi begitu menginjak ayat ini ada khilaf. Ada yang mengatakan 6.666. Wakila riwayat Hafiz mengatakan 6.236. Hanya 6236. Riwayat Ad-Dur mengatakan 6262. 6.262. Nanti riwayat yang lain ada beda, riwayat lain mengatakan beda. Kok saged ayate beda? Karena ada ulama yang menganggap ada pada ayat-ayat kalimat tertentu dianggap ayat, wonten sing boten dianggap ayat. Contohnya misalnya Alif Lam Mim, iku buka Quran tulisannya 1. Nggih, ayat pertama ngoten kan nggih. Alif Lam Mim 1. Yasin 1. Ngoten kan nggih. Toha 1. Dihitung ayat pertama. Ada ulama yang mengatakan itu tidak dihitung ayat, hanya fawatihus suwar saja. Maka tidak dihitung. Itu yang menyebabkan jumlah ayatnya nanti menjadi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tetapi prinsip kita harus yakin isine Quran niku tetap podo. Nggih, sami. Tidak ada beda sama sekali. Nah, para hadirin, para jamaah sekalian, Imam Syafi'i mencatat jumlah kalimah, jumlah kata tenggene Quran itu ada 1.070.000 kalimat. Niku menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Hafiz 1.236 ada beda kalimat. Tapi itu tidak menjadikan kemudian Quran menjadi berbeda, tidak. Jadi saya gariskan tidak ada perbedaan sedikit pun di Quran dari pendapat-pendapat yang berbeda itu. Pun lebih jauh saya ingin menyampaikan dalam kajian malam hari ini, Quran sing sak monten tebele, sak monten katahe niku wau, iku kira-kira kandungane niku napa? Memuat tentang apa? Ini perlu kita fahami para jamaah sekalian. Minimal ini akan menjadikan keimanan kita pada kitab Allah, kepada Quran ini semakin kuat. Kalau kita tahu ternyata kitab suci iku kandungane iku iki. Jadi bukan hanya bahan untuk bacaan, bukan hanya bahan untuk nuwun sewu digawe pantes-pantesan dadi wong Islam rek mosok omahe gak ono Qur'ane. Nuwun sewu kadang-kadang nuwun sewu lho nggih. Wonten tiyang niku tumbas Quran larang apik-apik mung didamel hiasan teng ruang tamu. Nek ana tamu cek pantes aku wong Islam mosok gak duwe Quran. Sampai beleduk mboten karo-karuan. Ya. Pun lebih lagi nanti kalau kita ditanya anak kita, ditanya murid kita, ditanya istri, ditanya keluarga, luwih ngisin-ngisini meneh ditakoni wong sing mboten Islam. Sampai wong Islam duweni kitab suci tak takoni, kira-kira kandungane kitab suci mu apa? Pertanyaannya kira-kira saged jawab napa mboten ditakoni ngono. Nah, ini kan menjadi malu kalau kita kemudian dadi wong Islam wis ngaku iman nang Quran ternyata ditakoni kandungane mawon mboten semerap. Pun para jamaah, ngaji niki terbatas kula mboten dawa-dawa, maksudnya kula singkat mawon kesane penting paham. Dari sekian pendapat ulama-ulama Quran yang di beberapa kitab nggih, kula simpulkan kandungane Quran niku wonten 3. Pun niki mau jenengan cekel cek mboten bingung-bingung memahami Quran. Kandungane Quran niku wonten 3. Ada kandungan Quran itu yang berkaitan dengan tujuan. Tujuane nopo kok didukno Quran.
tujuan kenapa Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Ini kan terus Gus Fitra itu judulnya malam hari ini hikmah nuzulul Quran. Berarti saya harus membahas nuzul Quran. Tujuan dengan turunnya Quran. Yang kedua, kandungannya itu berkaitan dengan cara. Ye opo carane kiat-kiate yang ada dalam Quran sehingga menjadikan orang itu selamat. Berkaitan dengan cara. Yang pertama tujuan, yang dua cara. Yang ketiga, kandungan Quran itu memuat tentang bukti. Nek bahasa Arabnya burhan. Bukti bahwa Quran itu benar. Bukti bahwa Quran itu valid. Pun tiga itu saja Quran itu. Sekarang saya mau berilustrasi dulu. Saya jenengan memahami apa yang saya mau saya sampaikan. Apa sih maksudnya tujuan, cara, dan bukti? Misalnya ini kalau membahas mudik kali konco-konco. Enten tiang ajeng ngetang. Ustaz, jenengan ajeng ngetang pundi? Saya jawab, saya mau ke Jakarta. Berarti Jakarta itu adalah tujuan. Paham nggih? Menungso ditakoni jenengan ajeng teng pundi? Jawabane napa? Nek menungso ditakoni jenengan tujuannya ajeng teng pundi? Duwe tujuan apa mboten menungso niki? Hanya manusia yang enggak jelas yang enggak duwe tujuan urip niki. Lha jenengan tak takoni saiki. Wis duwe tujuan apa dereng? Nek wong takon tujuan sampean dadi menungso niku napa? Niki ndok Quran jawabane. Iki teng Quran. Kok padha mbek dhewe takoni wong sampean teng ndi teng Jakarta. Kok ana wong nenteng-nenteng tas, tolek-tolek sangu ditakoni, sampean kok lunga nandi? Mbon nandi lek gak jelas ngene iki ya. Kok lucu sampean niku. Siap-siap tapi gak duwe tujuan. Wong siap-siap gak duwe tujuan. Nang Jakarta tujuan. Terus takon, ya apa carane? Angen sih. Ya apa carane? Macem-macem carane. Ana wong nang Jakarta ku numpak bis. Ana numpak sepur, ana numpak pesawat, ana numpak mobil, kan ngoten. Macem-macem. Menungso nggih ngoten. Ditakoni, apa tujuan sampean? Liqa illah, kembali pada Allah. Kembali ketemu Allah nanti tujuan saya. Pados ridane Allah. Carane ya apa? Pun nemu sampean cara. Sampean pun wau dereng duwe tujuan, akhirnya saya ngerti harus punya tujuan, wis duwe tujuan, takoni carane ya apa? Bingung kula Ustaz. Teng Quran jawabane. Ini fungsinya Allah kenapa nurunkan Quran ternyata untuk itu. Menungso cekne duwe tujuan. Sing nomor cek ro carane menuju tujuan. Itu Quran. Yang ketiga, orang akan tanya, temen dah sama niku arep nang Jakarta, mosok nang Jakarta. Bagaimana cara kita membuktikan? Ini loh tiket saya. Iki loh karcisku, ngoten nggih. Iki buktine. Lah kita membuktikan kalau kita mau menuju Allah, tolek ridhani Allah, caranya dhewe bener. Kita punya bukti yang valid dan itu adalah Quran. Dan kita tidak akan pernah menggunakan Quran kalau kita tidak pernah memahami itu. Pun tiga hal itu, kandungan Quran itu tiga itu. Saya lanjutkan lebih dalam. Kaitannya dengan tujuan. Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan Quran sebagai tujuan. Teng Quran niku wonten asas, wonten kandungan yang berkaitan dengan akidah. Allah menghendaki kita ini sebagai manusia itu manusia yang memiliki akidah, keyakinan. Ketika Allah berfirman kul huwallahu ahad, berarti Allah sedang berbicara tentang keyakinan, tentang akidah. Ingin kita memiliki prinsip bahwa Tuhanmu ahad, as-somad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Ketika kita membaca ayatul kursi, bicara apa sih ayat kursi itu?
Tentang Allah kan? Allahu la ilaha illahu huwal hayyu al qayyum. Siapa sih Tuhanmu itu? Siapa sih Allah itu? Dijelaskan. Mau ayat kursi, berarti Allah mengajari kita tentang siapa sih Tuhan itu. Kita punya akidah. Lebih dalam dari itu banyak ayat-ayat Allah yang kemudian harus kita renungi, harus kita pahami tentang akidah-akidah itu. Berikutnya tujuan, masih tentang tujuan, teng Quran niku wonten ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan syariat. Nggih. Mari akidah syariat. Kita bisa menjumpai, kalau Anda kepingin jenengan, kita semua ingin hidup ini harmonis, diridani Allah, karena kita punya nafsu mau kawin. Bagaimana kalau mau kawin? Siapa yang boleh dikawin, siapa yang tidak boleh dikawin? Ada tidak di Quran? Ada. Kalau Anda ingin berdagang Allah oleh hasil tapi gak dosa, gak ngecewakno wong, ada nggak aturan ekonomi dalam Quran? Ada. Tujuan-tujuan itu yang diajarkan Allah di Quran. Tujuan-tujuan syariah. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Ada di situ. Yang ketiga, masih berkaitan dengan tujuan. Akidah sampun, syariah sampun, Quran itu memiliki tujuan memuat tentang akhlak. Akhlak. Nuwun sewu. Kalau saya ditampar orang, plek pipi kanan saya balas tampar dia, plek pipi kanannya, boleh enggak? Boleh enggak? Saya ditampar orang, plek pipi kanan saya, tak balas, tak tapluk, plek pipi kanannya, boleh enggak? Dalam Islam boleh enggak? Boleh enggak? Boleh dong. Adil kan, kalau saya ditapuk, tak balas tapuk, adil kan? Begitu. Aturan kan begitu. Itu hukum. Itu hukum. Tetapi kalau Anda ingin kehidupan ini lebih baik, lebih harmonis, lebih tentram, Quran mengajarkan apa? Balaslah keburukan orang dengan hal yang lebih baik. Itu akhlak. Nek sampean ditapuk wong, boleh saja kamu balas, tetapi yang baik, akhlaknya orang baik itu adalah memberi maaf. Maafkan saja. Ini tujuan agar kehidupan ini menjadi harmonis, menjadi baik. Ini tujuan Quran turun itu. Dimut-mut 3 hal tadi, memuat akidah, syariah, akhlak. Terus carane yek nopo? Bagaimana Allah itu mengantarkan kita menuju tujuan tadi itu? Kita bisa melihat, bisa simpulkan dari ulama-ulama Quran itu mengatakan cara Allah mengantarkan kita menemukan tujuan itu adalah yang pertama dengan tadabbur, melihat keagungan Allah yang ada di alam semesta. Itu yang pertama. Kita bisa melihat apapun di alam semesta ini, dan itu pasti akan ketemu dengan tujuan. Nun sewu. Kita melihat ada gunung, ada langit, ada laut, ada macam-macam itu.